Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi cukup dalam dan secara intraday sempat meninggalkan level 7.100-an. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dharma Putra Hendy Santoso selaku Branch Manager YB Sekuritas Sudirman. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendy, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Pak Hendy sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tapi tampaknya kabar kurang baik Pak. Dari indeks harga saham gabungan hari ini kemarin sempat rebound. Kemudian hari ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Tapi secara intraday 7.100 sejauh ini masih mampu bertahan. Meskipun beberapa menit perdagangan berlalu IHSG sempat ke 7.090 bahkan terendah hari ini di 7.089. Dari sisi teknikal Pak, bagaimana review Anda untuk pergerakan IHSG di sepanjang perdagangan hari ini? Baik, secara teknikal perdagangan hari ini itu membuat new low ya secara short term yang membuat IHSG sebenarnya ada potensi membentuk satu pola pattern di mana itu adalah namanya double tops dan itu satu pattern yang bearish sebenarnya dengan neckline di area sekitar level 7.000. Kalau di level 7.000 dia masih tetap berhasil menguat, maka ada potensi IHSG untuk bounce back lagi ke area level 7.100 sampai 7.200. Seperti itu Pak Dev. Baik, jangka pendek dan menengah arahnya akan kemana Pak? Kalau untuk jangka pendek ini kemungkinan masih akan koreksi. Ya, secara big banks kita lihat juga pada melemah. Dan support saat ini itu di level 7.000 dan setelah itu baru kita lihat apakah dia akan mantul ataupun dia akan jebol ke bawah. Baik, dari sisi sentimen Pak Hendy, konflik antara Israel dan Iran semakin memanas, bahkan Amerika tampaknya semakin mensinyalkan ini akan ikut campur di dalamnya. Kemudian Bank Indonesia hari ini akhirnya mempertahankan suku bunga acuan sesuai dengan ekspektasi sepertinya di 5,50%. Di sisi lain para investor juga menantikan rilis suku bunga The Fed yang akan diumumkan di Kamis dini hari nanti ini. Bagaimana Anda melihat perkembangan dari sisi sentimen dan dampaknya kepada indeks harga saham gabungan Pak Hendy? Baik. Kalau saya melihat dampaknya ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari data-data Amerika yang secara retail sales yang baru dirilis kemarin itu sebenarnya melemah. Kemudian jobless claim-nya juga meningkat. Kemudian dia punya NFP ya non-farm payroll juga sebenarnya tidak terlalu oke. Ya, that means ekonomi di Amerika itu sebenarnya lagi tidak baik-baik saja. Ya, cuman kalau kita ingat sebenarnya Amerika itu kan sebenarnya ya penghasil senjata ya, senjata militer dan sebagainya. Kalau dia sampai ikut ke dalam perang sebenarnya itu memicu satu konflik baru. Di mana kalau kita ingat kemarin kan India juga menyerang Iran ya, kalau saya tidak salah. Sehingga kalau sampai Amerika sampai ikut masuk sebenarnya IHSG kita mungkin bisa terimpact gitu loh. Jadi kalau misalnya dilihat apakah impact-nya akan besar, kita belum tahu efeknya akan kemana. Kalau sampai efeknya itu melebar kemana-mana, nah itu baru akan bermasalah. Komoditasnya pasti akan gila dan inflasinya pasti akan gila gitu loh. Nah, jadi kalau aku ngelihatnya sih so far mungkin masih nahan diri, ditambah dengan satu ekonomi dari Amerika juga lagi nggak baik-baik saja. Kalau dipaksain, mereka pasti mengeluarkan cost baru. Nah, kalau mengeluarkan cost baru, takutnya bubble aja. Ya, dari sisi sentimen, suku bunga Bank Indonesia kembali dipertahankan, Pak. Baik, kalau suku bunga dipertahankan sih sebenarnya sudah sesuai ekspektasiku ya. Karena Indonesia juga masih belum siap untuk mengangkat suku bunga, ditambah kalau kita lihat inflasi di Indonesia itu sebenarnya cukup tinggi dibanding dengan data yang sebenarnya dirilis gitu loh. Kayak misalnya data-data
makanan dan sebagainya, bahan pokok dan sebagainya itu sebenarnya naiknya cukup tinggi. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak naik, tidak di-cut, sorry, tidak di-cut, sebenarnya itu membuat BI juga wait and see gitu loh. Ya, Apa yang akan terjadi? Karena satu sisi kalau dia buru-buru cut ditambah dengan perang seperti ini itu akan berbahaya gitu baik. loh. Kalau Terkait juga dengan dampak dari sisi sektor dan pergerakan beberapa saham perbankan big cap hari ini tampaknya merespon negatif, Pak. Rata-rata dari saham perbankan big cap hari ini kompak mengalami koreksi yang cukup dalam ini. Kita akan coba analisis seperti apa rekomendasinya juga. Langsung saja kita ke BBCA, Pak Hendy. Pelemahan paling dalam, kapitalisasi juga termasuk yang terbesar dan sangat mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini. Melemah di 1,93% dan kembali meninggalkan level 9 ribuan. Analisis Anda untuk BBCA. BCA sebenarnya ini cukup jelek ya, karena 8950 yang merupakan support kuatnya ternyata jebol juga. Dan actually sebenarnya kalau dilihat ada MA50 di area level 8850 ya. Kalau ternyata MA50 ini sampai jebol juga, maka secara midterm BBCA itu tidak terlalu oke. Ya, kalaupun ternyata berpotensi koreksi ke level sekitar 8.200 sampai 8.400 itu pun sebenarnya masih oke ya sebenarnya. Rekomendasinya Pak untuk BBCA di tengah pelemahan dalam hari ini. Untuk BBCA mungkin bisa sell dulu ya. Kalau misalnya dia ada menguat ke area level 9.000 dengan resisten di 9.100 itu mungkin bisa sell dulu. Nanti kalau misalnya dia ada ke level dekat-dekat area 8.000 mungkin baru boleh Buyback di-buy. kembali. Ya. Ya, analisis untuk BBCA hari ini menjadi pemberat utama melemah di 1,93%, ditutup di level 8.900. Kita beralih ke perbankan big cap lainnya Pak, ada BMRI. Kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Bapak Robert dari Maluku Tenggara, terima kasih juga sudah berpartisipasi. BMRI sudah ambil posisi Pak di 5.010 ini. Penutupan sesi kedua hari ini ditutup di 5.075. Tertekan, masih profit tapi sudah mulai terbatas. Support yang mungkin harus diwaspadai untuk mengamankan profit yang sudah ada. Support saat ini itu di level 5.000. Kalau sampai dia close di bawah 5.000 itu dia ada potensi untuk ke area level 4.880. Kalau sampai 4.880 jebol lagi, maka support terakhir itu di 4.640. Jadi itu spare-nya lumayan. Jadi saran saya mending kalau memang 5.000 itu jebol, mending di-cut dulu. Kalau memang dia naik ke 5.200-an itu bisa di-sell dulu. Baik, dan buyback kembali di level berapa untuk BMRI? Buyback kembali I think di level 4.600 itu lebih oke. Baik, penutupan hari ini di 5.075, melemah di 0,49%. Sementara Bapak Robert di Maluku Tenggara ambil posisi di 5.010. Tadi ada beberapa level support yang bisa dipertahankan untuk mempertahankan posisi atau meninggalkan sementara untuk berinvestasi di PMRI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari perbankan big cap, Pak Hendy, kita beralih ke sektor barang baku, Pak. Sebenarnya beberapa saham hari ini masih sempat menguat, tapi aman, Pak. Hari ini kembali koreksi cukup dalam. Fluktuasinya cukup tinggi, menguat signifikan di beberapa hari lalu, sehari kemudian mengalami koreksi cukup dalam, menguat kembali, kemudian hari ini kembali mengalami pelemahan untuk aman. Analisis untuk aman mineral 7.800 kembali meninggalkan level 8.000-an. Baik. Untuk analisis aman secara teknikal sebenarnya dia udah capai target saya di level sekitar 9.000 ya, dan dia tidak bisa mempertahankan support di 7.925 dan hari ini kan ditutup di 7.800 ya. Kalau nggak salah ya, betul. Sekitar area 7.800, dan kalau menurut saya area level support yang paling kuat untuk aman itu 6.700 sampai 7.100. Itu level yang harus dijaga oleh aman mineral. Kalau sampai dia jebol dari itu, maka menurutku udah tidak terlalu oke untuk aman. Range pergerakannya cukup lebar, Pak. Apa yang bisa kita analisis dari sisi teknikalnya, terutama dari pola pergerakan penguatan signifikan, kemudian
koreksinya lagi-lagi mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak? Kalau untuk pergerakan memang agak lebar. Di last high-nya sebenarnya ini kan support di last high. Last high-nya itu yang di tanggal 7 Mei ya, itu last high di 7.850 ya, dan saat ini memang ditutup melemah di bawah itu. Menurutku sih lebih baik bisa sell on strength dulu. Mhm. Kenapa? Karena aman itu biasanya ngikutin dengan Medco. Ya. Tambah Medco-nya ini juga melemah, tidak bisa keluar dari level 1450 ya. Sehingga kalau menurut saya better tunggu Medco-nya itu stabil dulu, baru kita trade di amannya. Baik, Seperti bisa dijelaskan tidak Pak, seberapa besar keterkaitannya antara Aman dan Medco ini? Aman dan Medco sebenarnya, Medco itu kan ada beberapa persen setahu saya ya, Mhm. kepemilikan di Aman. Sehingga kalau kita ngelihat, kalau kita buka chart head to head dengan Medco dengan Aman itu actually mirip sebenarnya kalau kita lihat ya, mirip. Sehingga kalau misalnya saya lihat ke seberapa besar itu lumayan 70-80% mengikuti Medco untuk Mhm. Aman. Sehingga ditambah volume buangan dari Medco ini lumayan gede, Ya. Aman. Kalau saya lihat volume buangannya juga lumayan gede, Mhm. sehingga kalau saya bilang ini lumayan berpengaruh seperti itu. Baik. Jadi mending lihat Medco-nya seperti apa, stabilize dulu dia punya Oke. volume, baru kita trade ke amannya. Baik, analisis untuk Aman yang hari ini kembali koreksi dalam dan ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Dan tadi juga kita analisis beberapa saham-saham perbankan big cap yang hari ini ikut memberatkan indeks harga saham gabungan. Dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendy, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.